Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Halo Bang Moses. Wih, sore-sore gila nih Nik. Gue lagi sempakan doang. Ada apa Niko sekarang Niko? Dadakan amat nih. Juga lagi puasa nih, belum berbuka puasa nih. Gue kira nih bisa mendadak Lakers yang gak masuk playoff nih. Anjay. Lalu udah ngasih clue nih ya. Jadi Iya, teman-teman podcast Kotak Masuk, kita lagi mau coba bahas satu hal nih. Nama episodenya gue bilang namanya time out gitu ya. Kan kalau biasanya main basket kan kita ada time out di tengah pertandingan buat ramu kembali lah ya strategi kita mau kemana gitu. Cuman di time outnya podcast Kotak Masuk kita mau bahas tentang basket nih Bang Moses, tentang NBA. Wih, nggak cuma bisa kita berdua doang nih, harus ada tamu dong nih kalau gitu nih. Harus ada tamu karena kita kan berdua kurang seru kan. Jadi kurang seru. Di episode kali ini gue mau ngajak teman gue namanya Febri. Halo Feb. Hai Nick, Bang Moses. Wih, Gimana kabar? Gila. Baik. Ini pengamat basket sekantor Sera ya waktu itu ya? Enggak lah. Sama Nico lah waktu itu. Oke. Kebetulan dulu Febri teman gue dari kuliah, Bang. Terus waktu kerja bareng satu kantor sempat gitu ya. Nah, kita ikut namanya tuh Fantasi NBA. Jadi kayak kompetisi ngeracik masing-masing tim gitu ya. Gue punya tim, Febri punya tim, kita ngeracik tim kita tuh ada LeBron James, ada Giannis Antetokounmpo. Jadi kita lumayan sering banyak tuh ngobrol-ngobrol diskusi tentang basket lah. Nah, terus ya biar kan udah mulai masuk playoff nih Bang Moses sama Febri ya. Nah, jadi kayaknya gue pengen lah gitu kita ngebahas satu episode ini tentang kira-kira di first round gitu ya, siapa sih yang bakal lolos gitu kan. First round, oke. Nah, sebelum masuk nih ke pembahasan tentang siapa yang akan lolos di first round, boleh diceritain dulu nggak nih dari mungkin Bang Moses dulu ya. Lu ngikutin nggak sih NBA? Terus kalau lu ngikutin tim siapa yang lu follow atau lu jagoin gitu, Bang Moses? Wah, kalau NBA sih jujur waktu pas 2022 ini mana ya? Ya ngikutin sempet nonton lah. Kalau karena pagi ya siaran NBA. Tapi kalau dari awal NBA gua ngikutin lihat pantokunya gue nih. Dari zamannya Jordan kali ya di Bulls. Ya gue ngikutin di situ, gue liatin karena lu kan gak ada pertandingannya ya. Ya apa sedikit lah pertandingan di TV nasional kan. Jadi ya cuman baca koran Kompas ya kan, gue gunting-guntingin, gue jadiin clipping nih zaman itu nih, gue jadiin clipping semua tentang NBA per seasonnya. Cuman ya udah gak tau lah buku itu clipping itu di mana. Cuman dari dulu gue memang suka Bulls dari dulu. Terus akhir-akhir ini karena udah mulai ada era milenial lah ya, era milenial gue lagi suka sama Miami Heat sama Hero gue, terutama gue lebih suka Hero karena anak muda ya kan, skillnya keren banget. Dan kalau untuk highlight NBA gue dengerin Shout Out to Box Out ya, produknya Box to Box juga, dari Rana, terus apa narasumbernya gokil ya. Sampai sekarang di playoff ya gue cuman ngelihat kesedihan Lakers sih ya, sampai dia mecat pelatihnya ya oke lah, gue cuman ngeliat kayak oh ya gila juga ya di sana ya, apa kekecewaannya terhadap Lakers ini cukup besar gitu ya, karena kan pertama kali nggak masuk playoff ya kalau nggak salah ya. Dua atau kali play in ya, gue lupa. Tahun lalu nggak kali ya? Kalau nggak salah. Tahun lalu kan seven masuk. seed nih. Seven seed mereka. Oke. Masuk tapi gagal ya, sama ya udahlah ya, sedih juga ya. Itu sih kalau dari gue nih, highlight aja sedikit. Febri yang lebih jago nih ngebahas timnya nih. Feb, enggak lah. Feb, lu dari kapan ngikutin NBA sama lu follow tim siapa? Jadi ngikutin NBA itu dari tahun 2006, tapi belum nonton banyak lah. Waktu itu yang disiarin tuh kayak waktu playoff-nya doang gitu. Terus waktu itu nontonnya udah bagian finals-nya gitu, which is Mavericks lawan Heat. Terus ngelihat Dwayne Wade tuh gue benci banget, bet. Jadi gue dukung Mavericks sejak saat itu.
Gitu. Terus sampai akhirnya 2011 Dirk Nowitzki menang. Wah, bangganya setengah mati. 5 tahun penantian. Habis itu nggak menang-menang lagi sampai sekarang. Tapi lumayan lah dapat Luka Doncic. Setidaknya dapat Luka Doncic. Gitu sih. Lu gimana, Cow? Oke, timeline gue hampir mirip sama lo, Feb. Jadi dulu memang sering dengernya. Gue tahu pertama tuh NBA itu dari Michael Jordan, Space Jam sebenarnya ya, karena gue masih anak kecil kan tontonannya kan Space Jam gitu kan. Terus ya sempat denger Lakers dengan duo Kobe Bryant dan Shaquille O'Neal yang sempat merajai NBA dan akhirnya sempat ada berantem. Kemudian O'Neal pindah ke Heat. Itu gue masih denger tuh rumor beritanya gitu ya. Dan di teman-teman gue juga rame waktu itu bahas O'Neal juara NBA yang keempat kan, cincin keempat ngalahin Kobe itu waktu sama Heat sama Dwayne Wade. Cuman ya gue cuma sebatas itu karena gue baru bener-bener into NBA itu 2009. Jadi di kosan gitu kan. Biasanya kan anak kosan kan suka download gitu kan ya. Download torrent gitu kan. Ya, ya. Emang rata-rata yang National Geographic sih, Nick, yang biasa di-download tuh dilihat gitu ya di kosan ya. Pertandingan NBA, pertandingan Liga Champion, ya kan? Iya, nah. Karena kan ngebahas statistiknya kan, statistik pemain ini ya kan, berapa syutingnya ya kan. Betul. Itu kan yang dibahas kan sama kalian kan. Nah, waktu zaman torrent lagi banyak tuh. Ada di salah satu yang situs downloadnya itu NBA Finals 2007-2008. Lakers lawan Celtics. Nah, gue download. Kalau nggak salah itu berapa ya, 5 game apa 6 game gitu. Dan di situ gue ngerasa intens banget dan somehow gue lumayan nge-favor Celtics gitu di pertandingan itu kan, karena keren banget lah mainnya, keren banget. Paul Pierce, Kevin Garnett, terus Allen, Rondo, terus ada supporting cast-nya kan, Sam Cassell, Leon Powe, dan seterusnya tuh menurut gue keren banget lah. Ada Tony Allen juga. Akhirnya gue mulai sedikit mengikuti lah Celtics. Sampai ESPN itu ngebikin series di Association. Jadi kayak tahun 2009-2010 itu, atau 2010 gitu ya. Setelah kalah melawan Lakers di finals untuk kedua kali gitu, di 2009-2010, ngeluarin Association, itu tuh ada Shaquille O'Neal masuk Celtics, ada Nate Robinson, terus itu keren lah. Jadi di situ banyak tuh cerita, kayak Doc Rivers tuh cerita Celtics tuh sebenarnya culture timnya seperti apa, Garnett cerita. Jadi gue makin kesengsem, dan sampai sekarang gue ngikutin perkembangannya lah, gimana caranya Danny Ainge itu ngeramu timnya sampai sekarang dapat Jason Tatum, Jalen Brown, terus ada Al Horford yang udah pernah jadi veteran terus dibalikin lagi ngebentuk chemistry gitu. Sampai Brad Stevens tuh gue ngikutin sampai sekarang sih, saking ya gue ngerasa ininya aja sih, dapat value-nya Celtics aja gitu. Jatuh bangunnya juga gue ngikutin gitu. Gitu. Hooligan ini, Feb, nih agak-agak nih, hooligan ini, takut gue. Gue pas Januari kemarin gue udah bilang tuh pas kita lagi ngetek podcast Otak Masuk, Nick turut berduka ya Nick ya atas Celtic. Anjir, Celticnya bangkit men, tahi banget anjir. Gue masih ingat episode itu tuh Bang. Iya kan? Ya kan masih ingat kan lo? Celtic bangkit itu Januari nih ya, sebelum All Star ya. Sebelum All Star, Celtic tuh ngebut banget, dan sekarang kalau nggak salah di playoff-nya nanti Celtic ketemu sama Nets ya. Lawan Nets. Kalau nggak salah ya. Betul. Itu juga partai dewa juga tuh menurut gue, semifinal yang terlalu cepat tuh, karena kan di net juga si Kyrie kan juga lagi habis puasa tuh langsung kecun banget kan. Emang kalau sisi religi tuh membantu loh seorang atlet ya kan, karena kan atlet itu kan puasanya atau itu kan mengatur gizi untuk performanya dia juga kan. Tapi jadi bagus sih kalau gue lihat di net sejak si siapa tuh yang jenggotan cabut dipindah ke Philadelphia. James Harden juga pindah ke Philadelphia juga makin kuat kan sekarang kan. Gue ngeliat playoff sekarang nih agak senengnya agak merata gitu loh, kekuatannya tuh nggak yang ke satu tim doang atau ke berapa tim doang gitu ya. Tapi ini semuanya rata-rata yang masuk playoff emang monster gitu loh menurut gue. Yang kayak Cavaliers saja yang baru kemarin tuh gue kira bakal masuk dan kalah men anjir sama si siapa tuh Kyrie Young ya kan, sama Hawks kan ya. Di last minute gitu, maksud gue kayak wah emang gawat sih ya.
Kalau gua ngelihat dari sisinya sih yang paling kuat ya nanti menurut gua bisa Suns sih. Suns tuh punya track record yang cukup bagus banget ya di 2022 ya, 64 game menang kan dia kan. Terbanyak lah dia. Secara franchise dia juga mungkin dia tuh game terbanyak juga tuh menangnya, dan apalagi komposisi pemainnya Suns tuh ngeri-ngeri sedap semua kan sekarang kan. Sejak mereka kalah di final kemarin kayak dibenerin lah semuanya gitu, kayak ditacap ulang, dibagusin. Nah terus Milwaukee Bucks juga gue lihat juga walaupun dia juara kemarin, tapi posisinya kalau nggak salah nggak sampai 3 ya dia ya. 3 dia. Posisi 3 ya, 3 doang. Posisi 3 kan. Nah, jadi kan maksud gue kan si Antetokounmpo itu kan juga defense-nya juga bagus banget gue denger saat ini. Gue sih nggak apa statistikanya ya, tapi dia gue jarang lihat dia banyak poinnya, tapi secara defense dia bagus banget. Jadi bakal ngeri-ngeri sedap sih kalau dari gue. Mungkin agak sulit ya nih guys, tapi kalau menurut gue top 4 lah ya. Top 4 gue Suns, Bucks, sama Miami plus Bulls deh, plus Bulls. Gue 4 itu deh. Bulls tuh ngeri-ngeri juga tuh. Bulls tuh entah kenapa kayak kesurupan semua timnya Jordan waktu itu, tau gak lo? Ya, nanti gue kasih kabar buruknya tentang Bulls, Bang. Oh siap. Itu dari gue. Lo lah Feb. 4 lo deh. Kita kan bukan proyeksi kan, tapi kan 4 tim terkuat aja ya kan selama playoff kan. Ya. Ya kalau dari gue sih, ya setuju Suns sih bakal ke final sih ini. Dia menang 64, yang nomor 2-nya se-NBA itu bedanya 8. Anjir, itu Memphis Grizzlies. Iya. Anjir. Sejauh itu dia sedominan itu. Gitu. Dan bahkan di game-game terakhir dia udah nggak mainin starternya pun masih bisa menang sebanyak itu. Suns sih gila. Gila. Kalau nomor 2 mungkin sama Bucks. Giannis Antetokounmpo. Kalau tadi lu bilang skornya nggak terlalu banyak, dia kayaknya second atau third di scoring title gitu. Jadi tapi tetap highlights-nya defense bener. Dan Bucks tuh gila ngeri. Chris Middleton offense-nya, Jrue Holiday ya kan, playmaking sama defense mantep. Terus ya either Celtics atau Nets itu kuat sih, bakal yang menang di series itu bakal kuat sih. Siapapun itu, karena Celtics dari Januari 2022 kayaknya menang paling banyak ya. Nomor 1 tuh. Nomor 2-nya Mavericks, nomor 3-nya Suns. Jadi, wah. Tapi ya Celtics tergantung nih. Robert Williams gimana nih, Nick? Ya makanya kemarin kan mau operasi dulu kan. Sebenarnya kayaknya kalau nggak operasi mungkin masih bisa, cuman resiko lebih tinggi lah. Dia operasi apa sih? Usus buntu bukan? Bukan. Kan boleh dong, bercanda dikit boleh dong. Kan gue nggak tahu ya dong. Bukan usus buntu ya? Bukan Pak, jadi dia tuh kayaknya ada kayak robek gitu di lututnya, di otot lututnya gitu. Ntar ya gue sambil cari. Nah jadi operasinya itu bukan nyambungin robeknya itu, tapi kalau nggak salah motong yang bagian robeknya, dipotong gitu. Jadi biar nggak makin parah. Kalau misalnya nanti ke stretch, dia kan makin lebar tuh robeknya. Jadi itu kalau nggak salah timetable-nya tuh 4-6 minggu baru dia bisa balik untuk main. Nah, sementara ini lagi optimisnya 4 minggu. Nah, 4 minggu itu kira-kira ekuivalen mungkin game 4 atau game 5. Kalau game 5 lah ya. Game 5 kalau tetap lanjut lawan Nets game 5 itu dia bisa ikut main. Wah, resikonya gede juga kan. Karena soalnya kan kalau playoff gini kan cuma sampai lo menang 4-0 udah selesai kan? Betul. Atau 4 iya 4-0 aja udah selesai sih. Ini menandakan Bang Moses mau bilang kalah 4-0 nih Celtics nih. Enggak, kalau gue ngomong Celtics itu jelek pasti bagus, Feb. Karena kemarin pas Januari gue ceng-cengin Nico karena Lakers lagi bagus-bagusnya kan. Iya, benar. Kebalik keadaannya sekarang. Cumi. Jadi satu lagi apa, Feb? Tadi kan lo Phoenix, terus apalagi tadi? Bucks ya? Phoenix, Bucks, sama Nets dan Celtics. Kalau Robert Williams-nya sembuh sih bisa ke final sih.
Thank you. Tadi lo bilang Bulls, kenapa Feb? Bulls, Feb? Bulls itu kelihatannya bagus kan, mantap banget ya bang. Bagus lah. Tapi against top 4 team in East, jadi 4 besarnya di East, itu rekornya dia musim ini menang 1, kalah 14 bang. Anjir. Nggak mungkin dia nyiapin Feb di Pur dulu lah ya, gue udah pasti masuk ya kan. Daripada sosok cedera ya kan. Biasanya kan ada juga kan strategi pemain pelatih atau gimana kan. Iya bisa. Kayaknya juga sempat ini kan, ada kadang DeRozan main, Jack Levine nggak main, kadang Jack Levine main, DeRozan juga nggak main. Terus habis itu Alex Caruso sama Lonzo Ball juga kan nggak main deh kalau nggak salah kemarin itu. Lonzo Ball masih cedera dan dia salah satu yang leading Bulls di 3-point-nya. Jadi semenjak nggak ada Lonzo Ball, mereka terakhir di 3-point take attempt dan 3-point percentage. Oke. Tapi berarti kalau gitu, kalau si Bulls ini formasi lengkap lah ya, menurut gua kan sebuah tim yang ngeri-ngeri sedap juga nih. Karena kan mereka kan baru tahun ini doang ya yang bisa, tahun lalu ya masuk ke playoff ya, Feb? Gue lupa baru deh. Baru tahun ini Kan. Jadi kan maksud gua tahun ini nih banyak tim yang kalau dibilang kuda hitam lah ya, atau dibilang underdog, tiba-tiba tuh gila banget. Karena waktu itu gue inget banget pas si Caruso pindah ke Bulls tuh kan diceng-cengin ya kan. Sekarang tuh rata-rata semua pemain yang bekas Lakers jadi bagus semua, tau gak lo? Gue juga gak ngerti kenapa ya. Apa ada efek si Raja Hitam ini ya kan? Ya kan, karena kan lo bayangin, lo main sama legend ya kayak King James gitu ya. Ya lo kalau nggak kuat-kuat banget ya kelindes gitu lo, maksud gue lo ya. Memang ini gue juga nggak paham-paham banget ya dari sisi statistik atau sisi permainan ya. Tapi gue ngelihatnya kayak chemistry yang dibangun waktu itu pas sama Lakers, sama James, AD, terus sama siapa lagi tuh yang blunder terus, gue lupa. Westbrook, ya kan. Terus tambah lagi Carmelo Anthony. Itu kan mestinya kan kalau pas di foto di awal musim tuh kan keren banget ya, kayak anjir semua legend main baris gitu loh. Kagak jalan tuh nggak lo, kayak aduh ini gimana ya. Akhirnya pelatihnya malah yang kena sekarang kan. Jadi masih banyak aspek sih kalau di NBA itu, karena kalau di bola kan bola memang bundar kan, tapi kalau di basket bola tuh sok pantul terus gitu loh. Lo nggak tahu bisa dimantulin ke luar lapangan, ke dalam lapangan, nggak jelas. Tapi kalau gue lihat dari posisi pemain sih, yang lo bilang benar sih, nanti si Suns nih final sih udah pasti. Tapi kalau Suns tuh kalau nggak salah di barat atau timur ya, Nick? Barat. Di barat. Barat kan? Ya. Timurnya tuh berarti si Heat ya? Heat, Bucks. Nah, kalau timur menurut lu siapa, Nick? Nah, ini timur makanya kan, ini ada entah kenapa kalian nggak nyebutin 2 tim yang menurut gua juga calon kuat juga ya masuk ke final. Ya sengaja biar ada bahasan buat lo. Lo yang timur. Jadi memang sebelum masuk ke 4 tim yang menurut gua bisa masuk ke finals, ya gua ngerasa ini kayaknya pertama kali East itu cukup kuat gitu loh. Kayak kita nggak bisa nebak nih di East itu siapa yang akan bisa masuk ke finals gitu ya. Kalau dulu kan langganan karena gue ngedukung Celtics. Kalau nggak Miami Heat, zamannya LeBron James, Cavaliers zamannya LeBron James gitu kan. Di luar dua tim itu sih kayak ya udah lu cuman sparring partnernya LeBron James aja gitu kan di playoff kan. Nah, jadi kalau sekarang gue ngerasa nih cukup rata sih. Tadi bener juga tuh, West sama East tuh rata. Terus East juga dari peringkat 1 sampai peringkat ke-8 itu masih cukup kuat. Karena kan kalau lu lihat kan juga game behind-nya ya. Maksudnya selisih antara Heat dan nomor 8 juga nggak selebar Phoenix Suns di barat gitu kan. Nomor 8-nya itu Pelicans jauh lah ya. Nah, itu 1 sampai 6 lah, sorry, bukan 1 sampai 8, 1 sampai 6 nggak terlalu jauh kalau di timur. Jadi buat gue sih yang 4, yang pertama Suns gitu ya, karena memang tahun lalu dan musim ini konsisten banget nih, bahkan 64 wins ya, lumayan. Kedua Golden State gitu, gue masih merasa Golden State itu bisa layak masuk ke final sih. Golden State Warrior nih? Iyalah. Oh, yang ada Stephen Curry ya. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, terus ada yang gue demen sih nggak tahu kenapa ya, maksudnya
pemain-pemain yang baru masuk juga tuh langsung ngecun gitu loh dengan timnya gitu, dengan chemistry-nya kayak Andrew Wiggins, habis itu ada siapa tuh si Jordan Poole yang tadi pagi berapa 30 poin kalau nggak salah. 30 points yoi. Kan. Terus ada sayangnya James Wiseman cedera gitu ya. Mungkin kalau main tuh udah sangar banget gitu. Terus sama Otto Porter gitu, karena gue dulu ngikutin Wizard. Otto Porter sih menurut gue walaupun mungkin dia dari bench tapi lumayan kuat lah gitu. Nah itu kalau gue lihat Golden State bisa masuk banget tuh ke finals. Nah kalau dari sisi timur gue Heat gitu. Cuman Heat gue selalu ngerasa underestimate, tapi entah kenapa mereka bisa aja gitu untuk menang. Sama antara ini gue masih galau ya, karena di bracketnya itu di bracket yang sama dengan Celtics kalau masuk ke semifinals itu Nets sama Bucks gitu lah ya, antara tiga itulah Celtics, Nets sama Bucks. Tentu gue pasti dukung Celtics lah, dari hati gue Celtics lah yang menang gitu. Cuman ya Nets gimana ya, kayak KD, Kyrie Irving sih kuat banget gitu. Cuman ya kita lihat lah nanti, kan mereka kan biasanya kan mainnya kan ISO kan. Sementara Celtics setengah musim ini itu udah mulai main team ball gitu. Jadi udah mulai moving the ball, udah mulai main defense-nya juga as a team juga oke, switching-nya lumayan gitu lah ya. Moga-moga bisa ngehalau si Nets. Cuman kalau Bucks sih memang ya gue ngerasa mereka kayak kryptonite-nya Celtics sih. Dengan Middleton itu entah kenapa Middleton kalau ngelawan Celtics tuh udah jadi kayak Michael Jordan gitu. Gue juga nggak tahu. Tiba-tiba jago ya, tiba-tiba jago banget gitu ya. Tiba-tiba jago banget. Gue benci banget lah gue sama dia itu. Cuman ya oke lah. Dan Celtic itu punya ini, sorry Nick. Celtic itu punya apa ya menurut gue, di setiap game keempat pasti banyak blundernya, nggak tahu kenapa ya. Jadi udah ngeliat nih 1, 2, 3, keempatnya kenapa gitu loh maksud gue. Quarter 4 maksudnya ya, quarter 4 ya. Iya, quarter 4-nya kan sekarang kan kalau nggak salah quarter itu cuma 12 menit kan ya. Dulu kan waktu zaman dulu kan 15 kan. Sekarang cuma 12 menit. Gue pas ngeliat kayak, udah ngeliding. Pas gue nonton di kantor kan, lagi tanda tangan. Lah, kok kalah? Dia dapat. Itu sebelum Januari, Bang Moses. Oh, sebelum Januari. Oke, sebelum Januari ya. Oke. Berarti udah semua nih 4-4-nya. Jadi kalau menurut lo, Feb, nanti ini kalau di final lah ya, kita ngomong final ya. Berarti kan kita ngeliat MVP kan, MVP player 2022 nih, ya kan. Menurut lo yang layak deh dari regular season sekarang, plus ya lo ngandai-ngandai lah ya, yang kira-kira layak dapat MVP tahun ini siapa menurut lo, Feb? MVP atau Finals MVP nih? Kalau MVP regular, MVP regular aja dulu. Final kan kita belum tahu. MVP regular kayaknya tetap Jokic sih tahun ini. Top 3-nya mungkin Jokic, Embiid sama Antetokounmpo. Ya, wah anjir. Embiid ya, kita belum ngomongin 76ers ya. 76ers tuh ngeri-ngeri sedap juga tuh sekarang tuh. Itu trade yang gua nggak harapkan terjadi tuh sebenarnya tuh, trade-nya antara di last minute gue kira kan James Harden kagak jago-jago lagi gitu ya. Pas pindah ke Sixers, kok jago kali ini sekarang. Jadi berubah lagi Sixers ini ya. Kalau lo siapa nih menurut lo MVP regular season aja? Susah banget sih ini karena biasanya kan kalau MVP itu kan kayak lo outstanding banget lah gitu loh. Antara MVP ranking 1 sama ranking 2, 3-nya tuh jauh gitu. Ini sejujurnya kayak Jokic kan karena memang dia kan bermain sebagai sistem lah ya. Kalau kita bicara kayak Luka Doncic cedera, bubar tuh. Gue nggak tahu tuh secara strategi pelatihnya ngatur timnya gimana gitu. Cuma kayak Nuggets gitu ya. Kalau Jokic cedera, pasti bingung tuh cara ngeramu strateginya gimana gitu. Jadi kayaknya memang Jokic lebih sebagai sistem sama kayak LeBron James juga. Nah kalau kayak Embiid sama satu lagi tadi Antetokounmpo lebih karena memang big man yang bisa play defense dan strong di bawah rim kan. Ini agak beda sama Jokic gitu. Jadi pertanyaannya kalau misalnya Embiid di musim ini, gue sih masih ngeliat dia role-nya cukup kuat, tapi ya masih ada kayak tim pendukungnya kan, siapa tuh kayak Thybulle ya, Tyrese Maxey, Matisse Thybulle. Nah ya itu kuat juga.
terutama sekarang Harden sebenarnya kan kalau nggak tahu ya, mungkin gue nggak ngikutin belakangan Sixers mainnya gimana, cuman kalau udah ada Harden yang masuk, kemungkinan Harden yang akan jadi sistemnya kan, dia yang akan distribute bolanya gitu, kemungkinan kan waktu kayak zaman dia di Houston kan. Jadi kayaknya Embiid ya oke lah, tapi kayaknya Jokic tetap yang kandidat paling kuat. Kalau dibanding Antetokounmpo juga secara dominannya ya Bucks lebih bermain sebagai tim, Antetokounmpo ya lebih karena presence-nya aja yang kuat dibanding Jokic. Tapi gue gimana? Sejak lihat Olimpiade Tokyo kemarin ya, itu kan kelihatan banget tuh tim USA lawan tim Prancis tuh kan agak-agak agak terseok-seok sedikit lah ya. Karena gue ngeliat siapa tuh yang senternya si Utah Jazz tuh, Rudy yang Gobert. gede. Gobert. Gue ngefans banget parah Feb sama Gobert Feb. Karena gue ngeliat tuh defense-nya dia, rebound-nya dia, anjir. Gak ada yang bisa senggol bro. Itu kalau lo lihat Deddy Corbuzier kayak gitu tuh. Lengannya tuh gede banget anjir Gobert itu. Tapi kalau ya gue juga ngeliat Utah Jazz tahun ini juga gokil ya, sejak Gobert main terus gitu ya. Jadi gue ngeliatnya kayak wah ini sih kadang-kadang tuh defense tim itu tuh punya advantage sendiri ya. Ini gue bukannya gue mendiskreditkan yang lain, tapi Utah Jazz tuh kan masuk playoff juga ya Utah Jazz ya. Masuk lawan Mavericks. Masuk kan? Lawan Mavericks kan. Kalau menurut gue itu bisa ngeliat pertandingan yang gokil tuh antara offense sama defense ya, karena kadang tuh pas di last minute tuh defense itu tuh segalanya sih buat gue sih. Dan kelihatan banget kayak Gobert tuh pas mimpin tim Prancis ya, kalau dibilang nggak semuanya masuk NBA ya, tapi ngelawan semua All Star Amerikanya tuh kayak itu kan ada semua di situ kan, ada siapa tuh pemain Suns tuh yang pacarnya ya Booker yang kata nggak jadi nikah sama Kardashian family ya kan, pas final kan gagal, akhirnya kan Giannis katanya kan yang itu kan, itu tuh lucu-lucu gimmick final tuh lucu-lucu. Jadi gue ngelihat pemain-pemain luar negeri yang di luar Amerika lah ya, ini juga membawa sebuah keseruan tersendiri menurut gue ya, karena akhirnya kita tahu nggak mesti native American nih yang ikut semua nih, atau nggak orang Amerika asli nih, tapi di 2022 ini banyak pemain luar yang gokil gitu loh menurut gue. Dan bener sih kalau MVP gue masih megang Giannis ya, karena Giannis menurut gue dia tuh one of a kind gitu loh, masih muda ya kan, tapi dari sisi levelnya tuh dia udah ngejar banget. Dan apalagi tahun ini Stephen Curry kan juga ngejebolin paling banyak nyetak skor 3 poin ya untuk sepanjang sejarah NBA kan. Nah, itu kan juga sebagai pertimbangan nanti kalau di final misalnya Golden State ngelawan siapa Feb? Enaknya Feb ya. Golden State lawan Celtic kan nggak mungkin dong kalau ya Suns lah ya. Kalau Celtic kan nggak mungkin nih, misalnya conference finals ya. Kalau finals kalau conference final juga menurut gue dengan Golden State lengkap pemain lawan Celtic juga berat cuy. Itu ya Stephen Curry nge-shoot terus selesai itu bang. Jadi kan gue dengerin ini juga nih podcastnya JJ Redick sama Tatum kan, sama JJ Redick sama kayaknya Smart juga deh. Jadi waktu dulu sempat tuh waktu zamannya finals terakhir Cleveland ada James lawan Warriors, itu kan sebelum Cleveland masuk ke finals kan lawan conference finalsnya kan lawan Celtics kan, seven games lah, ada Kyrie juga gitu. Nah itu gue ngerasa itu kalau, dan gue setuju dengan statementnya Tatum sama Smart ya, kalau Celtics menang lawan Cleveland itu pasti menang lawan Warriors. Kenapa? Karena 2 season terakhir itu Celtics selalu menang di Oracle lawan Warriors. Jadi somehow Warriors itu sama Celtics itu masih ada kadernya lah gitu, karena punya historical Celtics menang lawan mereka gitu. Ya. Kita iyain aja, Feb. Penggemar Celtics, Feb. Kita iyain aja. Kalau lo menurut lo, Feb, gimana, Feb? Ini mesti closing statement lo lah. Lo bisa nyimpulin mungkin selama playoff nanti itu bakal kayak gimana, Feb, menurut lo, Feb? Playoff ini seru sih, karena Eastern Conference sih open sih. Quite open, siapapun bisa menang. Kalau tahun-tahun lalu kayaknya kita udah tahu tuh kayak, Bucks bakal menang, Cavaliers bakal menang gitu kan. Tahun ini sih quite open sih. Terus kalau Western kayaknya Suns tetap bakal ini kecuali Chris Paul cedera. Jangan sampai lah.
Dia kan nunggu cincin, men. Habis itu mungkin Yoi. pensiun atau gimana ya kan, kasihan banget dia. Jadi kalau Chris Paul nggak cedera, gue dukung Suns lah. Walaupun gue dalam hati berat gitu ya. Mavericks ya. Tapi kayaknya Suns bakal menang. Oke. Lo Nick, gimana Nick? Gue masih tadi ya 4 tim tadi sih. Gue nggak bisa, mungkin kalau untuk episode bahas Conference Finals kita bikin lagi aja nanti mungkin ya Bang Moses. Oh ya, boleh. Kan kalau tapi kalau kandidat yang masuk ke Conference Finals dari timur itu Celtics Heat gitu ya. Dari barat itu Warriors Suns. Gue sih itu sih. Oke. Kalau gue sih nggak mau mendului Tuhan lah ya. Tapi kalau gue lebih berdoa semoga LeBron James sama Stephen Curry jadi satu tim. Karena udah mulai banyak isu-isunya katanya, anjing kalau gue ngebayangin ya Stephen Curry sama LeBron James masuk ke satu tim yang sama, wah itu mau ngapain nih, mendingan tidur aja lah nih kalau nonton NBA lagi. Tapi nggak mungkin lah, kayaknya LeBron lebih prefer untuk nyiapin main sama anaknya nanti sama Bronny. Iya. Nah nanti itu kita bisa buat time out lain, karena kan untuk pendengar podcast masuk ini kan kita sotoy-sotoyan, kita bukan ahli yang nonton setiap hari ya kan, tapi kita membawa dari sisi orang awam ya kan, dan enjoy the game, karena kan nanti kita akan ngebahas juga mungkin IBL ya Nick ya. IBL juga udah lagi playoff juga setahu gue, anjay. NBA apa IBL Indonesia Basketball League itu juga lagi playoff. Nanti kita juga akan kulik-kulik sedikit. Nanti kalau ada Liga Champion, Piala Dunia Qatar, nanti kita ikut-ikutan juga ya kan. Boleh. Untuk naikin traffic ya kan. Itu aja dari gue Nick. Thank you. Oke. Dari gue itu juga, mungkin nanti kita kalau ada waktu nanti mungkin Conference Finals kita bikin lagi ya Bang Moses ya sama Febri ya. Iya. Kita kalau bikin bisa offline lah sama Febri lah, offline lah. Feb, datang lah ke studio kita lah. Bisa. Atur. Siap. Oke. Sehat-sehat Nick, selamat berbuka semua. Thank you. Thank you.